Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat dan nikmatnya yang dilimpahkan kepada kita, yang tentu saja sepatutnya kita terus berusaha untuk mensyukurinya dengan menambah iman kita, menambah takwa kita dan amalan kita. Pada hari ini adalah hari yang pertama perdana, qadarullah wa masya'a fa'al, kita belum bisa bertemu secara langsung, tetapi ini akan saya sampaikan melalui video rekaman ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita untuk terus menuntut ilmu. Saya di sini akan mengampu sebuah pelajaran shorof dari kitab yang akan kita pelajari, kitab tasrif yang ada di gambar ini, kitab tasrif. Ada 3 jilid, karya Syekh Al-Ustadz Hasan bin Ahmad, dia orang Indonesia. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang ditulis oleh Al-Ustadz Hasan bin Ahmad ini, Hafiz rahimahullah. Kemudian kita akan langsung saja akan membaca muqaddimah dari kitab ini. Jadi kitab ini secara tulisan Arab, tetapi ternyata ini adalah berbahasa Indonesia. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis Al-Ustadz Hasan bin Ahmad, muqaddimah. Di sini ada muqaddimahnya, prakata. Beliau mengatakan kitab ini saya susun untuk orang yang baru belajar ilmu shorof. Jadi kitab ini memang khusus untuk orang-orang yang baru belajar, pemula, begitu ya. Sebelum masuk mempelajari ilmu shorof, di sini perhatikan sih. Sebelum masuk mempelajari ilmu shorof, perlu seseorang tahu apa yang dikatakan ilmu shorof, gitu. Perlu kita memahami apa itu shorof, ilmu shorof itu sendiri, dan mesti tahu beberapa perkara serta pasal-pasal yang berhubungan dengan sebagai pendahuluan, kita harus ada muqaddimah atau pendahuluannya. Apa itu pengertian dari ilmu shorof, dan perkara-perkara yang mesti kita pahami sebelum masuk dalam ilmu itu sendiri. Yuk kita baca bawahnya, ilmu shorfi, ilmu shorof. Apa itu ilmu? Apa itu shorof? Ilmu itu artinya pelajaran. Ilmu artinya pelajaran, kata beliau. Ma'rifah. Ilmu itu bahasa Arab, alima ya'lamu ilman. Ilmu, kata para ulama, itu adalah lawan dari jahil. Ilmu lawan dari kejahilan. Jadi kita diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah tentang la ilaha illallah. Jangan sampai jahil, gak boleh kita jahil terhadap la ilaha illallah. Dan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, kata Nabi. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Itu ilmu. Ilmu adalah mengetahui sesuatu, mengetahui sesuatu pada
hakikatnya, sesuai dengan hakikatnya, dengan sebenarnya. Ya. Kalau jahil itu tidak mengetahui, ya. Artinya di sini 0%, ya, nggak tahu sama sekali. Adapun shorof itu asal artinya memalingkan. Jadi shorof itu maksudnya artinya memalingkan, di sini memalingkan. Ya. Tetapi terkenal di dalam urusan bahasa Arab ialah satu ilmu yang menerangkan hal memalingkan satu kalimat kepada beberapa rupa, kepada beberapa rupa dan sifat buat, ya, menghasilkan beberapa makna, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu sendiri ilmu shorof itu menerangkan hal yang memalingkan satu kalimat kepada beberapa rupa dan sifat, ya, beberapa rupa dan sifat, ya, buat, ya, menghasilkan beberapa makna. Seperti, ya, langsung pada contoh saja, seperti nasar, ya, dipalingkan kepada yansur. Nah, dipalingkan kepada beberapa rupa. Beberapa rupa itu maksudnya beberapa model kata selain nasoro. Nasoro itu bisa dipalingkan, bisa dirubah, bisa ya, dirubah kepada pola yang lain. Nasoro mempunyai pola kata yang lain, yang suruh, dari asal satu kata tetapi model-modelnya banyak, ya, memalingkan beberapa kata kepada beberapa rupa bentuk pola yang lain, ya, dan memalingkan kepada sifat buat menghasilkan beberapa makna yang artinya maknanya juga berubah. Misalnya nasoro tadi, nasoro adalah telah menolong, yansuru sedang menolong, nusiro ditolong, yunsoru, ya, sedang ditolong. Ini fi'il madhi. Nasirun orang yang menolong, mansurun orang yang ditolong, unsur tolonglah, la tansur jangan ditolong, dan sebagainya. Itu ilmu shorof. Jadi ilmu shorof itu adalah ilmu bagaimana mengotak-atik, mengulak-alik, ya, sebuah kata. Dan bahasa Indonesia juga sebenarnya ada baca, membaca, terbaca, bacaan, ya, begitu sama aja. Nah, tulis, kata dasarnya tulis, bisa menulis, ditulis, ya, tulisan, seperti itu, sama saja sebenarnya, ya. Nah, cuman kalau di bahasa Indonesia tidak ada ilmu yang khusus untuk menjelaskan atau menerangkan, ya, tentang perubahan pola kata itu sendiri. Dalam bahasa Arab ada, karena memang ini ada ilmu khusus yang memang teratur dalam bahasa Arab untuk memudahkan kita memahami bahasa Arab itu sendiri. Pola-polanya bagaimana, itu harus dipahami. Sebenarnya kita juga belajar seperti itu, sama seperti itu bahasa Indonesia, cuman tidak ada ilmu khusus. Ya, bahasa Indonesia begitu saja, ya kan? Kalau kita bahasa Arab aja kan, ternyata bahasa Arab ada shorof, ada nahwu, begitu ya. Nah, dibeda-bedakan supaya lebih mudah. Ilmu ini juga, ya. Nah, ilmu ini ada juga orang namakan ilmu tasrif. Nah, di sini kata beliau, ilmu ini ada juga orang menamakan ilmu tasrif, ya, ilmu shorof atau ilmu tasrif, ya, yakni ilmu memalingkan satu kalimat kepada beberapa rupa seperti tersebut. Sama saja sebenarnya. Intinya ilmu shorof atau ilmu tasrif adalah ilmu merubah atau memalingkan satu rupa kepada rupa yang lain, dari satu pola kepada pola kata yang lain, yang itu juga menghasilkan, ya, pemalingan makna. Jadi contohnya nasoro yansuru, nusiro yunsoru, nasirun mansurun unsur latansur, dan sebagainya. Kata bayat tubuh, kutiba, maktubu, dan seterusnya.
Nanti kita akan belajar itu ya, insyaallah taala. Kok sulit ya Ustaz? Enggak sulit, insyaallah enggak sulit, karena memang mungkin belum belajar ya, ataupun yang sudah belajar insyaallah tidak sulit. Dijalani saja. Ya, kita juga seperti itu dalam bahasa Indonesia. Ya, kita menjalani ya mudah-mudah saja karena memang sudah terbiasa. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Intinya ilmu sorof adalah ilmu tentang pola perubahan pola kata. Ya, dari satu kata kepada kata yang lain. Biasanya kata dasar, terus kemudian kata yang tambahan, menerima tambahan, dan seterusnya ya. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang ilmu sorof itu sendiri, kita mesti tahu tentang domir-domir, ad-domairu begini. Ya, di sini coba lihat. Ad-domairu, domir-domir. Domir itu kata ganti orang ya. Ad-domairu ini jamak dari ad-domiru. Ya, kata-kata ganti orang. Kata ganti orang ya. Coba kita baca. Ad-domairu artinya domir-domir. Ya, domairu itu artinya domir-domir. Domir-domir maksudnya ya ini jamak dari domir begitu. Domir itu ialah kalimat yang menunjukkan kepada makna dia. Nah, domir itu ialah kalimat yang menunjukkan kepada makna dia. Makna dia ya dia laki-laki atau dia perempuan. Bahasa Arabnya huwa atau hiya. Ya, engkau, kamu, anda. Bahasa Arabnya anta atau anti. Anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Saya, ana, mau laki-laki perempuan saya. Ya, maupun seorang. Saya maupun seorang ya yang satu orang, maksudnya satu orang mufrad, berdua. Ini bentuk double musanna nanti itu. Atau banyak atau jamak. Banyak itu jamak. Lebih dari dua itu baru jamak dalam bahasa Arab. Laki-laki atau perempuan begitu ya. Nah, ini mesti kita hafalkan nanti ya, mesti kita hafalkan. Yuk kita baca lagi. Domir-domir itu ada beberapa macam. Ada berapa macam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ya, kita akan baca secara mujmal dulu, secara umum dulu. Nanti kita di sini akan mulai dari yang pertama ya, domir rofa munfasilun seperti huwa, huma, hum sampai terakhir 14 di sini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Nah, nanti ada di sini nanti ya. Kita akan pelajari satu persatu. Ini namanya yang pertama domir rofa munfasil. Ya, domir rofa munfasil. Domir itu kata ganti, rofa itu ya apa namanya? Rofa marfu ya. Alamat i'rab. Alamat i'rab. Apa itu Ustaz? Ya nanti akan kita pelajari insyaallah. Ya, munfasil. Munfasil itu terpisah. Yang terpisah sendirian. Kemudian yang kedua ada domir nasab munfasil. Domir yang mempunyai i'rab, alamat i'rabnya nasab, munfasil terpisah seperti iyahu, iyahuma, iyahum, ila akhirih sampai terakhir. Nah, domir nasab munfasil itu namanya. Kemudian ada yang ketiga domir rofa muttasil. Domir yang mempunyai alamat i'rabnya rofa muttasil, yang mempunyai kedudukan ya rofa muttasil seperti fa'ala, fa'ala, fa'alu dan seterusnya. Ini yang ada di mana? Di fi'il ini ya, melekat pada fi'il. Ya, fa'ala itu domirnya huwa, fa'ala. Ya, domir muttasil. Fa'ala ini ada aliful tsnain, fa'alu, waul jamaah dan seterusnya. Yang keempat domir nasab muttasil seperti nasorohu, nasorohuma, nasorohum. Domir yang mempunyai alamat i'rabnya nasab. Ya. Nasab. Ya.
Ya nanti kita pelajari yang namanya domir itu ya mabni, ya, mabni ala ala apa nanti, ya. Tapi di sini disebut dengan domir nasab begitu saja ya. Ya, domir nasab padahal ya fi mahali apa namanya ini namanya domir itu mabni ya. Fi mahal fi mabni alal ala apa nanti dilihat nasorohu ini nanti. Ya, ini macam-macam domir nasab mutasil. Domir yang alamat i'rabnya nasab mutasil itu mutasil itu yang bersambung ya, mutasil. Kalau munfasil dua ini terpisah, mutasil bersambung. Ini bersambung dengan fiil, ini bersambung dengan fiil juga ini. Nasarahu, hu di sini hu. Sebagai maf'ul bih ya. Ya. Sebagai maf'ul bih objek ya. Jadi nasab ya. Nasarahuma, nasarahum. Jadi nasab begitu. Kemudian yang kelima dhamir jarin bil idhofati. Dhamir yang mempunyai alamat jar bil idhofah dengan idhofah. Seperti baituhu ini ada dua kata di sini. Baitu rumahnya. Hu di sini kan domir yang mempunyai kedudukan ya fi ya mabniun ala domir mabni ya fi mahali jarrin mudhof ilaih ya, menempati tempat jar ya, karena mudhof ilaih itu kan majrur, jar majrur ya. Di sini istilahnya langsung saja domir jar gitu, karena dia sebagai mudhof ilaih begitu, domir jarrin bil idhofah. Seperti baituhu ya, karena dia mudhof ilaih ya domir jar gitu saja. Baituhuma, nah ini juga sama ya, sebagai mudhof ilaih. Baituhum juga, hum di sini domirnya sebagai mudhof ilaih, domir jar gitu dia. Yang keenam domir jarrin bil harfi. Ini sama, ini nomor 5 sama 6 ini sama, domir jar tetapi dengan harful jar. Seperti minhu, min itu harful jar. Jadi isim setelah harful jar itu ya majrur gitu, majrur. Jadi domir ini langsung disebut aja domir jar. Di sini juga minha domir jar karena diawali dengan harful jar. Minhum juga sama ini ya, domir jar karena diawali dengan harful jar. Ini juga sama, domir jar karena sebagai mudhof ilaih gitu. Ini istilah saja ya, ikhwah dan akhwat sekalian ya. Domir ini macam-macamnya banyak. Ada domir rafa munfasil, nasab munfasil, rafa muttasil, nasab muttasil, domir jar bil idhofah, domir jar bil harfi. Munfasil artinya yang terpisah, muttasil artinya yang berhubungan. Berhubungan ini maksudnya yang menyambung ya, bersambung gitu. Ya. Ya. Ya, ini. Adapun kalimat rafa nasab jar, nah ini rafa nasab jar ini sebenarnya istilah-istilah nahwu ya. Ya. Adapun kalimat rafa nasab jar ya, idhofah dan harf itu tak dapat diterangkan di sini katanya, kata penulis Ustadz Hasan. Kenapa? Lantaran urusan nahwu. Ini perkara nahwu, ini pelajaran nahwu. Oh, berarti memang nanti belajar nahwu sama ustadz yang lain ya, sama saya ini belajarnya masalah shorof. Nah, perkara-perkara istilah rafa nasab jar idhofah nanti ini disiplin ilmunya ada di ilmu nahwu. Baik, kita akan berkenalan yang pertama dengan domir rafa munfasil. Domir rafa munfasil, domir yang terpisah. Adapun rafa ini ya ini kan alamat i'rab ya. Nanti belajar di ilmu nahwu. Kita hafalkan ya, domir rafa munfasil. Baca bersama-sama. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum,
anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ada berapa? Ya, ada 14 semuanya. Huwa, huma, hum. Huwa dia laki-laki, satu orang. Huma mereka berdua laki-laki. Hum mereka lebih dari dua laki-laki semua. Huwa, huma, hum. Ada di sini perempuan. Hiya dia perempuan satu. Huma mereka berdua perempuan. Hunna mereka perempuan. Jadi ini semuanya pakai hak semua ini kata ganti orang ketiga, orangnya nggak ada, namanya goib. Yang huwa huma namanya goib. Hiya huma hunna goibah karena perempuan. Ya goib ini orang yang ketiga, nggak orang yang dibicarakan, ya kan? Makanya ada istilah ghibah. Ghibah itu orang goib yang dibicarakan, orang goib yang dibicarakan huwa huma hum, hiya huma hunna, begitu ya. Kemudian yang di bawahnya ini adalah orang kedua yang diajak bicara. Anta, antuma, antum. Anta, engkau laki-laki, satu orang laki-laki. Antuma, kalian berdua laki-laki. Antum, kalian berdua, kalian lebih dari dua. Ini jamak ya. Ya, ini orang yang diajak bicara, orang kedua, laki-laki. Namanya mukhotob. Mukhotob. Nah, orang diajak bicara mukhotob. Kemudian anti, antuma, antunna. Anti, anda perempuan, engkau perempuan, satu orang. Antuma, kalian berdua ya, perempuan ya. Antunna, kalian lebih dari dua perempuan. Ini namanya mukhotobah. Orang kedua yang diajak bicara, tapi perempuan. Ada 6. Ini yang orang ketiga yang dibicarakan ada 6, laki-laki 3, perempuan 3. Ini orang yang kedua juga 6, laki-lakinya 3, perempuannya 3. Kemudian orang pertama yang berbicara, ana, saya, laki-laki dan perempuan itu saya itu. Nahnu juga ini orang yang pertama, mutakallim, namanya mutakallim. Orang yang berbicara, tapi lebih dari satu begitu ya. Laki-laki perempuan sama. Ya, kita baca lagi. Huwa huma hum. Ikuti. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Nah, begitu ya. Semoga bisa dipahami dan dihafalkan ya. Baik, di sini ada penerangan sedikit yang sudah saya terangkan tadi ya, tentang domir rofa munfasil tadi. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sampai di sini ya pelajaran kita insyaallah. Coba kita lihat. Huwa artinya apa? Dinamakan domir mufrad. Dinamakan domir kata ganti mufrad, satu orang. Mufrad itu satu, tunggal. Domir bentuk tunggal. Muzakkar laki-laki, L dikasih tulisannya L, ini satu, ini satu. Ghaib, ghaib itu orang yang dibicarakan. Artinya ya artinya seorang laki-laki, satu orang laki-laki. Dia ya, dia laki-laki begitu. Kemudian huma artinya dinamakan domir musanna. Dinamakan domir musanna itu double, dua orang, dualis. Muzakkar laki-laki, ghaib itu orang ghaib, orang ketiga. Ghaib itu orang ketiga. Jadi 6, yang ghaib tadi kan ada 6. Ghaib, ghaibah begitu ya. Nah, ada 6 yang ghaib, orang ketiga, orang dibicarakan. Artinya huma itu artinya mereka berdua. Dua orang, mereka 2 orang laki-laki. Ya, mereka berdua laki-laki. Kemudian di sini hum, ada hum. Hum itu dinamakan domir jamak. Domir jamak itu domir lebih dari 2. Namanya jamak dalam bahasa Arab itu lebih dari 2. Muzakkar itu laki-laki, ghaib adalah orang yang ghaib, orang ketiga yang tidak ada ya, yang dibicarakan. Artinya
mereka laki-laki. Mereka di sini lebih dari dua, yaitu laki-laki. Hum di sini ya. Hum mereka laki-laki. Huwa, huma, hum. Huwa dia laki-laki satu, huma mereka berdua laki-laki, hum mereka lebih dari dua laki-laki. Kemudian hiya dinamakan domir mufrad, dinamakan domir satu orang bentuk tunggal. Muannats perempuan. Kalau tadi muzakkar, L ini P. Nah, kasih tulis P. Perempuan. Ghaibah ya sama, ghaibah ini untuk perempuan. Ya, orang ketiga perempuan ya. Artinya seorang perempuan, dia perempuan, dia P begitu. Kemudian huma dinamakan domir musanna. Huma di sini ya walaupun anunya sama ya, huma di sini, tapi ya nanti dilihat konteksnya dalam kalimat. Domir musanna yang perempuan, musanna itu double. Domir musanna yang double, dualis. Muannats itu perempuan, ghaibah orang ketiga ghaibah itu. Artinya mereka dua orang perempuan, mereka berdua perempuan. Kemudian hunna dinamakan domir jamak, domir yang lebih dari dua, muannats yang perempuan, ghaibah orang ketiga. Artinya apa? Mereka perempuan, mereka lebih dari dua perempuan ya. Hiya huma hunna, hiya huma hunna. Dia perempuan laki-laki satu orang, mereka berdua hiya ini dia perempuan satu. Ya, dia perempuan satu orang. Huma ini adalah mereka berdua perempuan, hunna mereka lebih dari dua perempuan. Dan 6 ini yang pakai hak semua, huwa huma hum, hiya huma hunna, ini semuanya adalah kata ganti orang ketiga. Ghaib yang 3 ini ghaib laki-laki, ghaibah untuk yang perempuan. Kemudian yang di bawahnya kita baca. Anta engkau laki-laki dinamakan domir mufrad, dinamakan domir bentuk tunggal muzakkar laki-laki. Mukhatab itu orang kedua yang diajak bicara. Artinya apa? Engkau seorang laki-laki, kamu laki-laki, satu orang ya. Karena apa? Mufrad ini satu orang, mufrad itu satu orang. Bentuk tunggal. Ya. Kemudian antuma dinamakan domir musanna. Musanna itu dua, dualis, double, dua. Muzakkar L laki-laki, mukhatab adalah orang yang diajak bicara, orang kedua. Artinya apa? Kamu dua orang laki-laki, kamu dua orang laki-laki ya. Baik. Kemudian di sini ada antum. Antum dinamakan domir jamak. Domir jamak ya lebih dari dua. Ya, kalau tadi musanna dua, kalau lebih dari dua namanya jamak. Jadi antum kalian ya, muzakkar laki-laki, mukhatab orang yang kedua diajak bicara. Artinya kamu laki-laki, ya ini lebih tepatnya kalian begitu ya. Kalian laki-laki gitu. Ini lebih tepatnya kalian. Kalau kamu masih bisa satu ini. Kalian laki-laki begitu. Jadi anta, antuma, antum. Anta engkau satu orang laki-laki, antuma kalian berdua laki-laki, antum kalian lebih dari dua laki-laki. Kemudian anti dinamakan domir mufrad muannats, dinamakan domir mufrad itu bentuk tunggal satu orang, muannats perempuan. Mukhatabah ini bedanya cuma ada tak marbuthah, intinya orang kedua yang diajak bicara. Artinya apa? Engkau seorang perempuan, engkau perempuan. P ya. Antuma dinamakan domir musanna, dinamakan domir musanna. Musanna itu dualis, double. Muannats perempuan P, mukhatabah ini orang yang diajak bicara, orang kedua. Jadi antuma kalian berdua perempuan, artinya gitu ya. Artinya kamu dua orang perempuan. Kemudian sini antunna dinamakan domir jamak ya. Jamak itu kan lebih dari dua. Muannats perempuan, mukhatabah orang kedua yang diajak bicara perempuan ya. Artinya kamu perempuan. Jadi anti engkau perempuan satu orang, antuma kalian berdua perempuan, antunna kalian lebih dari dua perempuan. Terakhir ini adalah domir mutakallim, domir orang yang pertama yang berbicara, ana.
untuk laki-laki perempuan. Dinamakan, ya kita baca dinamakan domir mutakalim, dinamakan domir mutakalim, orang yang berbicara. Mutakalim itu orang berbicara, orang pertama yang berbicara. Wahdahu, sendirian, ya sendirian, satu orang. Artinya saya, aku, beta, dan ya apa nih Pak? Nggak tahu nih saya. Pokoknya intinya saya, aku, beta. Ini beta kan bahasa timur ini ya, gitu ya. Intinya saya, ya saya ini ya, laki-laki maupun perempuan ini ya, bisa dua-duanya. Kemudian yang terakhir nahnu. Nahnu ini kami atau kita, dinamakan domir mutakalim wa ma'ahu ghairuhu, dinamakan domir yang berbicara dan bersamanya yang lainnya, wa ma'ahu, dan bersamanya yang lainnya. Artinya kami atau kita, ya. Yang berbicara ini lebih dari satu. Kalau satu orang tadi kan saya, kalau lebih dari satu namanya kami, begitu. Sampai di sini cukup panjang, intinya kita simpulkan ada 14 domir rofa munfasil. Kita baca lagi, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sampai di sini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.